Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para penonton channel Agdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Pak Agus akan menjelaskan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, rawahu Abu Dawud, yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini matanya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jadi iyyakum wal hasada, hati-hati, warning gitu. Wal hasada, tentang hasud. Fa innal hasada yakulul hasanati, karena sesungguhnya hasud itu, ya, akan memangsa atau memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulunar, sebagaimana memakannya api al-hotob terhadap kayu bakar. Rawahu Dawud. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Masya Allah mengingatkan kita bahwa ada sebuah penyakit yang berbahaya sekali, yang melebihi penyakit COVID-19, ya. Kalau COVID-19 itu hanya membunuh fisik saja, tapi ini membunuh karakter dan merusak prestasi kita. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ya, itu akan hangus. Apa? Kebaikan-kebaikan, sholat, zakat, saum, akhlak baik dan sebagainya akan musnah karena penyakit hasud ini. Sebagai ilustrasi, bayangkan api membakar kayu bakar. Kama takulunar al-hotob, kayu bakar. Tadi kita membakar sampah di sana, ya. Kalau api itu panas banget, bahkan bisa membakar baja atau besi. Itu hebatnya api itu, ya. Nah, yang dibakar apa? Kebaikan. Oleh karena itu kata Rasulullah, ada kalimat iyyakum, waspadalah, atasmu akan menimpa penyakit al-hasud. Apa hasud itu sebenarnya? Hasud itu berasal dari bahasa Arab, hasada yasudu hasadan. Artinya orang yang dengki, sebuah penyakit hati, sebuah penyakit mental, di mana orang tersebut senang melihat orang susah, dan hatinya susah melihat orang senang. Itu kan paradok banget, ya. Harusnya kita ikut senang apabila orang lain dapat kemajuan, dapat kesuksesan, dan ikut sedih, ikut susah apabila orang lain susah. Itu kan sejatinya seperti itu seorang muslim itu. Malah ini terbalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya dia ingin menuruti keberhasilan orang lain, tapi dia tidak ada kemampuan. Akhirnya dia benci. Dan bukan hanya di situ saja, tapi dia akan berusaha untuk menghancurkan kredibilitas prestasi orang lain. Masya Allah, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu pantas dan layak Rasulullah SAW mengingatkan kita bahayanya tentang hasad ini. Karena bukan hanya dosa saja, bukan hanya terancam oleh azab neraka saja perilaku hasad ini, ya. Tetapi juga yang paling bahaya ini, al-hasanat itu kebaikan-kebaikan. Al-hasanat itu kebaikan sebagai prestasi kita, itu akan musnah, saudara-saudara. Luar biasa, kan? Masya Allah, akan musnah. Oleh karena itu, waspadalah, hati-hatilah penyakit yang ini, ya, karena berbahaya. Biasanya orang-orang yang terserang penyakit hasud itu di dalam buku dikatakan, pertama dengki, ya, hasud itu kan dengki. Tengenah orang lain lihat maju orang lain kayak gitu. Sirik, ini penyakit bisa terkena ke siapa saja. Bisa saja kepada orang awam, kepada orang yang mengerti, bahkan ulama sekalipun bisa terjadi penyakit ini. Karena hanya sangat halus sekali penyakit ini, ya, sangat halus sekali. Hanya ilmu yang bisa mengetahui dan mendeteksi hasud ini. Mungkin Pak Agus juga ada sifat itu, tapi aku berlindung kepada Allah dari sifat hasud ini yang berbahaya sekali. Satu-satunya cara untuk menghindari hasud ini, tumbuhkan rasa simpati kepada orang lain dan empati kepada orang lain. Simpati kepada orang yang berhasil dan empati terhadap orang yang tidak berhasil, ya. Karena sabda Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad,
Ya, idastaqamin hudun, apabila ada yang terasa di bagian tubuh, ya, tada'an sa'iru jasadihi, seluruh tubuhnya ikut merasakan. Harus begitu. Seperti orang yang sakit gigi, ya, dia tidak bisa tidur seluruh badannya, padahal yang sakit cuma gigi, ikut merasakan. Penderitaan sesama muslim, sesama mukmin, harusnya semua ikut menderita dong, ikut merasakan deritanya. Kalau orang lain, orang muslim mukmin yang lain ikut merasakan nikmatnya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, yaitu tadi tidak suka melihat orang yang maju. 3, mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menjatuhkan, menghancurkan. Itu kan sekarang musim, apalagi di medsos sekarang ya, antar dua kubu itu. Di sana ini, pro ini, capres, saling menghantam, saling mencari kesalahan-kesalahan. Apabila terlihat kesalahan capres sedikit saja, jadi besar. Ya, apalagi yang besar, yang sedikit saja. Padahal manusia itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Kalau terdeteksi oleh orang yang hasud, dibesar-besarkan, Masya Allah. Yang keempat, membanggakan diri sendiri. Nah, itu sifat karakter orang-orang yang hasud ya. Kelebihan sekecil apapun, dia merasa bangga, merasa yang apa gitulah, sombong. Kemudian, yang kelima, tidak mau mengakui keberhasilan orang lain, ya, tidak mau. Dicari-cari alasan, wah saya tak mau maju gitu. Ini bahaya banget. Naudzubillah min dzalik. Ketujuh, tidak mau mengakui atas kesalahan dan kehilapan yang pernah dilakukannya. Lamun salah, dirinya tidak mau disalahkan, apalagi mengakui kesalahan sendiri. Pasti mencari-cari alasan agar dirinya itu terlepas dari tuduhan orang lain salah. Bukannya minta maaf. Itulah sifat hasud para penonton sekalian yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal hasadi, dari sifat hasad ini sejauh-jauhnya. Ya, sambil kita berusaha dan berdoa untuk menjauhi sifat ini. Lebar, hasanat itu hancur musnah ya Allah ya. Jadi hafalkan hadis ini ya, dan ketahui maknanya, dan terlebih-lebih kita jauhi sifat ini. Demikian ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.